Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi perkuliahan mengenai bentuk-bentuk pasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkah laku pembelian konsumen. Baiklah, langsung saja kami mulai presentasi kami. Yang pertama, kita akan mempelajari bentuk-bentuk pasar. Sebelum kita mempelajari bentuk-bentuk pasar, kita harus mengetahui apa itu arti pasar. Pasar adalah suatu mekanisme yang mempertemukan pembeli atau konsumen dengan penjual atau produsen, sehingga keduanya dapat berinteraksi untuk membentuk suatu kesepakatan harga. Pasar terbagi atas dua bentuk. Yang pertama, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama, kita akan mempelajari pasar persaingan sempurna atau perfect competition. Pasar persaingan sempurna adalah pasar yang memiliki sebuah mobilitas yang sempurna dari sumber daya yang ada, serta dilengkapi oleh pengetahuan yang baik dari penjual dan pembeli, sehingga hasil dari interaksi tersebut yang berupa harga pasar benar-benar real dari interaksi keduanya. Didefinisikan juga sebagai pasar yang dimana penjual dan pembeli tidak ada yang bisa mempengaruhi harga, sehingga harga yang terbentuk benar-benar hasil dari interaksi keduanya. Apa sih kelebihan dan kelemahan dari pasar persaingan sempurna? Yang pertama, kelebihannya adalah harga suatu produk yang dihasilkan bersifat logis. Yang kedua, persaingan antar produsen terjadi secara sehat karena produk yang diperjualbelikan bersifat homogen. Yang ketiga, konsumen atau pembeli memiliki keleluasan untuk keluar masuk pasar secara bebas. Nah, kelemahannya yang pertama, inovasi dari produsen sangat kurang karena produk yang dijual sama. Yang kedua, hanya terjadi dalam keadaan atau kondisi perekonomian yang ideal. Yang ketiga, tidak ada produk pengganti. Bentuk pasar yang kedua yaitu pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan kebalikan dari pasar persaingan sempurna. Jika pada pasar sempurna di dalamnya penjual dan pembeli yang tidak bisa menentukan atau menetapkan harga, namun dalam pasar persaingan tidak sempurna, penjual dan pembeli yang ada di dalamnya bisa mempengaruhi harga pasar. Pasar persaingan tidak sempurna memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya yang pertama yaitu memiliki jumlah pembeli yang banyak. Yang kedua, penjual dengan leluasa memainkan harga dan pembeli hanya menuruti dan mengikutinya saja. Kekurangannya yaitu yang pertama, terdapat jumlah penjual yang sedikit dan hanya satu penjual. Yang kedua, adanya gangguan atau hambatan untuk masuk ke dalam pasar tersebut. Yang ketiga, produk yang diperjualbelikan bersifat homogen dan tidak memiliki produk pengganti atau disebut dengan substitusi. Pasar persaingan tidak sempurna dapat dibagi menjadi beberapa bentuk pasar, diantaranya pasar monopolistik, pasar monopoli, pasar oligopoli, pasar monopsoni, dan yang terakhir pasar oligopsoni. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen. Menurut Kotler, faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen adalah faktor kebudayaan, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologi. Faktor kebudayaan mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen. Pemasar harus memahami peran yang dimainkan oleh kultur, subkultur, dan kelas sosial pembeli. Perilaku seorang konsumen yang dipengaruhi oleh faktor sosial, yaitu seperti perilaku kelompok acuan atau kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status sosial dari konsumen. Keputusan seorang pembeli juga dipengaruhi oleh karakteristik pribadi, yaitu usia pembeli dan tahap siklus hidup pembeli, pekerjaan, kondisi ekonomi, gaya hidup, serta kepribadian dan konsep diri pembeli. Pilihan pembelian seseorang dipengaruhi pula oleh 4 faktor psikologis utama, yaitu motivasi, persepsi, pengetahuan atau learning, serta keyakinan dan sikap. Faktor yang pertama adalah budaya. Budaya merupakan kumpulan nilai-nilai persepsi, keinginan dan tingkah laku yang dipelajari oleh seorang anggota masyarakat dari keluarga dan lembaga penting lainnya. Subbudaya adalah sekelompok orang yang mempunyai sistem nilai sama berdasarkan pada pengalaman hidup dan situasi, contohnya seperti nasionalisme, agama, kelompok ras, dan wilayah geografis.
Kelas sosial adalah divisi masyarakat yang relatif permanen dan teratur, dengan para anggotanya menganut nilai-nilai, minat, dan tingkah laku yang serupa. Selanjutnya, faktor yang kedua adalah sosial. Sosial terdiri dari kelompok acuan yang berfungsi sebagai titik perbandingan atau acuan langsung atau tidak langsung dalam membentuk sifat atau tingkah laku seseorang. Kelompok acuan terdiri dari kelompok aspirasional dan pemuka pendapat. Selanjutnya ada kelompok referensi dan kelompok sosial. Kelompok referensi adalah kelompok yang menjadi ukuran seseorang untuk membentuk kepribadian dan perilakunya. Biasanya masing-masing kelompok mempunyai pelopor opini yang dapat mempengaruhi anggota dalam membeli sesuatu. Kelompok sosial. Semenjak manusia dilahirkan sudah mempunyai hasrat atau keinginan pokok, yaitu 1. Keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya atau masyarakat. 2. Keinginan untuk menjadi satu dengan alam sekelilingnya. Lalu, faktor sosial juga terdiri dari keluarga, yaitu organisasi pembelian konsumen yang paling penting dalam masyarakat. Selanjutnya ada peran dan status. Peran adalah aktivitas yang diharapkan dilakukan seseorang menurut orang-orang yang ada di sekitarnya, dan status mencerminkan penghargaan yang diberikan oleh masyarakat. Kelas sosial. Kelas sosial adalah sebuah kelompok yang relatif homogen yang bertahan lama dalam sebuah masyarakat yang tersusun secara hierarki dan yang keanggotaannya mempunyai nilai minat dan perilaku yang sama. Pengertian tersebut menurut Philip Kotler. Kelas sosial memegang peran penting dalam suatu program pemasaran, karena sejauh mana pemasar mampu mempromosikan produknya sehingga dirasa akan membantu keinginan konsumen untuk mencapai kelas sosial yang lebih tinggi. Keluarga. Keluarga digunakan menggambarkan berbagai macam bentuk rumah tangga. Macam-macam bentuk keluarga tersebut adalah 1. Keluarga inti atau nuclear family, merupakan lingkup keluarga yang meliputi ibu, ayah, dan anak-anak hidup bersama. 2. Keluarga besar atau extended family, yaitu keluarga inti ditambah dengan orang-orang yang mempunyai ikatan saudara dengan keluarga tersebut, seperti kakak, paman, bibi, dan menantu. Selanjutnya pribadi. Poin yang pertama, umur dan tahap daur hidup. Tahap daur hidup keluarga, tahap-tahap yang mungkin dilalui oleh keluarga sesuai dengan kedewasaannya. Yang kedua, pekerjaan. Pekerjaan seseorang akan mempengaruhi pembelian barang dan jasa. Yang ketiga, situasi ekonomi. Situasi perekonomian seseorang, pendapatan, pribadi, dan tabungan. Yang keempat, gaya hidup. Pola kehidupan seseorang yang diwujudkan dalam aktivitas, minat, dan opini. Yang kelima, kepribadian dan konsep diri. Karakteristik psikologi unik yang menyebabkan respon yang relatif konsisten dan bertahan lama terhadap lingkungan dirinya sendiri. Dasar pemikiran konsep diri. Apa yang dimiliki seseorang memberikan kontribusi pada identitas mereka. Dan yang terakhir, psikologis. Psikologis memiliki 4 poin. Yang pertama, motivasi. Kebutuhan yang cukup menekan untuk mengarahkan seseorang mencari cara untuk memuaskan kebutuhan tadi. Yang kedua, persepsi. Proses yang dilalui seseorang dalam memilih, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi guna membentuk gambaran yang berarti mengenal dunia. Persepsi memiliki 3 poin. Pertama, perhatian selektif. Kecenderungan bagi manusia untuk menyaring sebagian besar informasi yang mereka hadapi. Yang kedua, distorsi selektif. Kecenderungan seseorang yang menginterpretasikan informasi dengan cara yang akan mendukung apa yang telah mereka yakini. Yang ketiga, ingatan selektif. Kecenderungan untuk mengingat informasi yang mendukung sikap dan keyakinan mereka. Poin keempat yaitu pengetahuan. Perubahan dalam tingkah laku individual yang muncul dari pengalaman. Dan yang terakhir, keyakinan dan sikap. Keyakinan, pemikiran deskriptif yang dimiliki seseorang mengenai sesuatu. Juga ada sikap, evaluasi perasaan dan kecenderungan dari seseorang terhadap suatu objek atau ide yang relatif konsisten. Demikianlah presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua.
Jika ada kekurangan ataupun kesalahan kata, kami mohon maaf. Selanjutnya, kami akan membuka sesi tanya jawab yang akan diadakan pada grup WA. Apabila ada yang ingin bertanya, kami persilahkan. Sekian dan terima kasih.